Hujan turun pelan sore itu, membasahi halaman rumah besar bercat krem yang berdiri angkuh di tengah perumahan elit. Rumah itu tampak hangat dari luar. Lampu-lampu menyala lembut, namun bagi Raka, rumah itu terasa lebih dingin dari hujan di luar sana. Raka berdiri kaku di depan pintu, menggenggam tas kain lusuh berisi pakaian seadanya. Jaket tipis yang ia kenakan sudah mulai basah, tapi keringat dingin di tengkuknya jauh lebih menyiksa daripada air hujan. Di sampingnya berdiri Alia, istrinya. Wajah Alia tampak cemas, namun ia berusaha tersenyum, meski sorot matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. "Mas, sabar ya," bisik Alia pelan. Raka mengangguk kecil. Ia sudah siap dihina. Ia sudah siap direndahkan. Yang belum siap adalah seberapa dalam luka itu nanti. Pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan perhiasan mencolok menatap mereka dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh penilaian. Bu Ratna, ibu mertua Raka. Oh, akhirnya datang juga. Hujan turun pelan sore itu, membasahi halaman rumah besar bercat krem yang berdiri angkuh di tengah perumahan elit. Rumah itu tampak hangat dari luar. Lampu-lampu menyala lembut, namun bagi Raka, rumah itu terasa lebih dingin dari hujan di luar sana. Raka berdiri kaku di depan pintu, menggenggam tas kain lusuh berisi pakaian seadanya. Jaket tipis yang ia kenakan sudah mulai basah, tapi keringat dingin di tengkuknya jauh lebih menyiksa daripada air hujan. Di sampingnya berdiri Alia, istrinya. Wajah Alia tampak cemas, namun ia berusaha tersenyum, meski sorot matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. "Mas, sabar ya," bisik Alia pelan. Raka mengangguk kecil. Ia sudah siap dihina. Ia sudah siap direndahkan. Yang belum siap adalah seberapa dalam luka itu nanti. Pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan perhiasan mencolok menatap mereka dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh penilaian. Bu Ratna, ibu mertua Raka. Oh, akhirnya datang juga, katanya datar. Tatapannya berhenti di tas kain Raka. Itu saja barang bawaanmu. Raka menunduk. Iya, Bu. Bu Ratna mendengus kecil, seperti orang pindahan ke kos murahan. Alia langsung menggenggam tangan suaminya lebih erat. Bu, jangan begitu. Bu Ratna melirik Alia. Kamu itu anak ibu, Alia. Harusnya dengar kata ibu dari awal. Menikah itu bukan cuma soal cinta. Raka diam. Ia sudah belajar satu hal sejak menikahi Alia. Suara orang miskin tak pernah dianggap penting. Mereka masuk ke ruang tamu yang luas. Sofa empuk, lukisan mahal, dan aroma wangi mahal menyambut mereka. Tapi semua itu terasa asing bagi Raka. Dari tangga, turun seorang pria dengan kemeja rapi dan jam tangan mahal. Doni, kakak ipar Raka. "Ini dia, menantu kebanggaan keluarga kita," kata Doni dengan senyum sinis. "Kerjanya apa sekarang? Masih serabutan?" Kakak kerja keras, Bu. Raka membuka mulut, tapi Bu Ratna lebih dulu menjawab. "Kerjaannya? Iya, apa saja asal dapat uang. Mau gimana lagi? Orang gak punya apa-apa." Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Siska, istri Doni, menutup mulutnya sambil tersenyum mengejek. Alia menahan air mata. "Mas Raka kerja keras, Bu. Dia..." "Kerja keras, tapi tetap miskin," potong Bu Ratna tajam. "Itu namanya gak kompeten." Kalimat itu menghantam dada Raka lebih keras dari apapun. Ia teringat rumah reyot di mana ia dibesarkan. Ayahnya tukang bangunan, ibunya buruh cuci. Sejak kecil Raka sudah akrab dengan lapar, hutang, dan ejekan. Ia menikahi Alia bukan karena ingin naik derajat. Ia hanya ingin hidup sederhana, jujur, dan saling menguatkan. Namun hari ini, ia merasa seperti beban hidup yang sengaja dititikkan di rumah orang kaya. "Mas Raka," kata Doni sambil menyilangkan tangan. "Di rumah ini semua orang punya peran. Jangan sampai cuma numpang makan." Raka mengangguk pelan. "Iya, saya mengerti." Bu Ratna senyum tipis.
Bagus kalau mengerti. Mulai besok, kamu bantu-bantu di rumah. Setidaknya kamu berguna. Kata berguna itu menusuk. Alia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, Mas Raka itu suamiku, bukan pembantu. Bu Ratna berdiri. Kalau bukan pembantu, lalu apa? Uang nggak punya, rumah nggak punya, jabatan nggak ada. Ia mendekat ke Raka. Kamu itu, Raka, cuma numpang hidup dari anak ibu. Raka menunduk lebih dalam, bukan karena takut, tapi karena jika ia menatap mata wanita itu, air matanya akan jatuh. Malam itu mereka ditempatkan di kamar kecil di belakang rumah. Tak ada AC, tak ada lemari, hanya kasur tipis dan lampu redup. Alia duduk di tepi kasur, akhirnya menangis isak-isak. Maafin aku, Mas, aku gak nyangka bakal separah ini. Raka duduk di sampingnya, menghapus air mata istrinya dengan lembut. Jangan minta maaf, katanya pelan. Aku yang harusnya minta maaf, karena belum bisa bikin kamu bangga. Alia menggeleng kuat. Buat aku, Mas, kamu sudah lebih dari cukup. Kalimat itu adalah satu-satunya kehangatan yang Raka miliki malam itu. Di luar kamar tawa keluarga besar terdengar, makan malam mewah tanpa mereka. Raka menatap langit-langit kamar. Dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa orang miskin punya harga diri. Dan saat hari itu tiba, mereka yang menghina akan menunduk. Namun untuk sekarang, ia hanyalah menantu miskin yang dianggap beban keluarga. Pagi datang tanpa salam. Raka terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh suara piring beradu keras dari dapur depan. Jam dinding di kamar kecil itu menunjukkan pukul 5 lewat sedikit. Udara dingin merambat dari celah jendela kayu yang sudah lama tak rapat. Ia duduk perlahan di tepi kasur, menatap Alia yang masih terlelap. Wajah istrinya tampak lelah, bahkan dalam tidur pun alisnya berkerut, seolah pikirannya tak pernah benar-benar beristirahat. Raka menghela napas panjang. Bangun, Mas, suara Bu Ratna terdengar nyaring dari luar kamar. Gak ada orang numpang hidup yang bangun siang di rumah ini. Raka langsung berdiri. Iya, Bu. Ia membasuh wajah seadanya di kamar mandi belakang. Cermin kecil yang retak memantulkan wajahnya. Mata cekung, rahang tegang, dan sorot yang mulai memudar. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Di dapur, Bu Ratna sudah berdiri dengan tangan bersedekap. Meja makan penuh dengan lauk, tapi semuanya tertata rapi seolah pameran, bukan untuk dimakan bersama. Mulai hari ini, kata Bu Ratna tanpa basa-basi, kamu bantu semua pekerjaan rumah, jangan harap hidup gratis di sini. Raka mengangguk. Apa yang bisa saya kerjakan, Bu? Bu Ratna menunjuk lantai. Pel, halaman juga, terus cuci mobil Doni. Jangan sampai ada debu. Doni yang baru masuk dapur tersenyum kecil. Jangan lupa ban-ban mobilnya ya, mobil mahal, jangan sembarangan. Raka menunduk. Iya, Mas. Alia keluar dari kamar dengan wajah pucat. Mas, sarapan dulu. Biar dia kerja dulu, potong Bu Ratna dingin. Orang kerja baru pantas makan. Kalimat itu membuat tangan Alia gemetar. Raka cepat menoleh. Gak apa-apa, Li. Ia mengambil alat pel dan mulai bekerja. Lantai rumah besar itu dingin dan licin. Setiap gerakan Raka terasa diawasi, seolah kesalahan sekecil apapun akan menjadi bahan hinaan. Saat ia sedang mengepel ruang tamu, Siska lewat sambil menenteng tas mahal. Hati-hati ya, katanya sambil tersenyum tipis. Kalau jatuh kami gak punya asuransi buat menantu miskin. Raka pura-pura tak mendengar. Namun setiap kata itu tertanam, pelan, dalam. Halaman rumah luas dan penuh daun basah. Raka menyapu dengan tangan yang mulai pegal. Matahari naik perlahan, tapi panasnya terasa menusuk. Beberapa tetangga lewat dan melirik. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum aneh. Raka tahu, dalam benak mereka ia bukan menantu, ia hanyalah pembantu gratis. Menjelang siang, perutnya mulai melilit. Tapi ia terus bekerja, mencuci mobil Doni dengan hati-hati. Tangannya gemetar saat menyeka kaca mobil mewah itu.
Satu goresan saja bisa jadi alasan untuk menghina. Jangan pakai lap itu. Itu buat ban mobil, bukan bodi mobil. Makanya orang miskin kerja aja nggak ngerti. Raka berhenti. Maaf mas, kata maaf kini seperti napas baginya. Keluar tanpa disadari, berulang dan tak pernah cukup. Saat makan siang tiba, keluarga besar berkumpul di ruang makan. Raka berdiri di dapur, menunggu. Bu Ratna meliriknya. Kenapa berdiri di situ? Saya mau makan, Bu, jawab Raka pelan. Bu Ratna menghela napas seolah tesal. Ambil nasi di dapur belakang, lauk secukupnya. Alia langsung berdiri. Bu, Mas Raka makan bareng aja. Duduk, bentak Bu Ratna. Kamu anak ibu, jangan ikut-ikutan hidup susah. Raka menahan Alia dengan tatapan. Gak apa-apa, Li. Ia makan sendirian di dapur belakang. Nasi putih dingin dan sisa sayur. Tapi yang paling pahit bukan makanannya, melainkan kenyataan bahwa ia tak dianggap keluarga. Malam hari, Raka duduk di kamar kecil mereka, memijat tangannya yang pegal. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku benci rumah ini. Aku benci lihat kamu diperlakukan seperti ini. Raka tersenyum lemah. Jangan benci ibumu. Kenapa kamu selalu membela mereka? Suara Alia bergetar. Mereka jelas-jelas merendahkan kamu. Raka menunduk. Karena marah nggak akan bikin kita kuat, Li. Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan pelan. Aku cuma perlu waktu. Alia menggenggam tangan suaminya. Mas, kalau kamu mau pergi dari sini, aku ikut. Raka menatap istrinya lama. Wajah wanita yang ia cintai itu adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Belum, katanya akhirnya. Aku nggak mau pergi sebagai orang kalah. Malam itu, Raka tak langsung tidur. Ia menatap layar ponsel lamanya. Email lamaran kerja yang tak pernah dibalas, pesan singkat dari teman lama yang kini sudah sukses, dan catatan kecil berisi mimpi yang hampir ia lupakan. Ia membuka satu pesan lama, dari mantan atasannya di proyek bangunan. Kalau suatu hari kamu mau bangkit, jangan lupa, kamu punya kemampuan, bukan cuma tenaga. Raka menggenggam tangan. Di rumah besar itu ia mungkin dianggap tak punya apa-apa, tak punya uang, tak punya jabatan, dan tak punya harga diri di mata mereka. Namun jauh dalam dadanya ada tekad yang perlahan bangun. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk rumah itu, Raka berjanji pada dirinya sendiri. Aku tidak akan selamanya menjadi menantu miskin yang diinjak-injak. Di luar kamar, suara tawa keluarga kembali terdengar. Mereka tak tahu bahwa di kamar kecil itu, sebuah perubahan sedang dimulai. Pagi itu, rumah Bu Ratna terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa mobil mewah terparkir rapi di halaman. Para tamu berdatangan dengan pakaian rapi dan senyum penuh basa-basi. Hari itu, keluarga besar akan mengadakan arisan rutin, ajang pamer yang selalu dibanggakan Bu Ratna. Raka tahu, hari seperti ini adalah hari paling berat baginya. Raka, panggil Bu Ratna dari ruang tamu. Cepat bersihkan teras, tamu-tamu sebentar lagi datang. Iya Bu, jawab Raka. Ia menyapu halaman sambil menunduk. Kemeja lusuh yang ia kenakan terasa makin mencolok di antara kilau kemewahan rumah itu. Alia keluar membawa nampan. Mas, pakai baju ini saja, bisiknya sambil menyodorkan kemeja yang sedikit lebih rapi. Aku pinjam dari lemari. Raka ragu. Nanti ibumu? Aku yang tanggung jawab, potong Alia tegas. Raka mengangguk. Untuk pertama kalinya ia merasa sedikit lebih manusia. Tapi rasa itu tak bertahan lama. Saat tamu-tamu mulai berdatangan, Bu Ratna menyambut mereka dengan suara ceria. Tawa, pujian, dan cerita kesuksesan memenuhi ruang tamu. Ratna, rumahmu makin mewah saja, kata seorang wanita. Bu Ratna tersenyum bangga. Ah, biasa saja, anak-anak sekarang sudah mapan. Matanya melirik Raka yang sedang menyajikan minuman. Kecuali yang satu itu, katanya sambil tertawa kecil. Menantu bungsu saya, masih belajar hidup. Tawa kecil terdengar. Ada yang menatap Raka dengan kasihan. Ada pula yang terang-terangan meremehkan. Seorang pria parubaya menepuk bahu Raka. Kerja apa, Nak?
Raka membuka mulut. Saya belum kerja tetap, potong Bu Ratna cepat. Masih cari-cari, maklum latar belakangnya sederhana. Kata sederhana itu terdengar seperti hinaan halus. Raka tersenyum tipis. Ia tahu apapun jawabannya tak akan mengubah pandangan mereka. Saat arisan dimulai, Raka diminta berdiri di sudut ruangan. Kalau ada tamu minta apa-apa, cepat, perintah Bu Ratna. Ia berdiri seperti bayangan. Ada tapi tak dianggap. Siska menghampirinya sambil berbisik. Mas, kalau malu nggak usah ikut acara begini. Rumah ini kan bukan kelasmu. Raka menatap lantai. Iya mbak. Tiba-tiba, seorang tamu wanita menjatuhkan tasnya. Isinya berserakan. Raka refleks membantu memunguti. Terima kasih, kata wanita itu tulus. Namun sebelum Raka sempat berdiri, Bu Ratna bersuara lantang. Raka memang sigap, dari dulu terbiasa melayani. Suara tawa kembali pecah. Alia yang duduk di antara tamu menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Raka berdiri perlahan. Dadanya terasa sesak, bukan karena lelah, tapi karena dipatahkan sebagai manusia. Saat ia kembali ke dapur, tangannya gemetar. Ia mencengkram meja, mencoba mengatur nafas. Mas, sabar ya, bisik Alia saat lewat. Aku tahu ini berat. Raka mengangguk, namun dalam benaknya kenangan lama muncul tanpa izin. Ia teringat proyek bangunan bertahun lalu. Ia bukan sekedar kuli. Ia pernah dipercaya mengatur material, menghitung anggaran, bahkan memperbaiki kesalahan desain. Namun satu kecelakaan kerja yang bukan kesalahannya membuatnya disalahkan. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan kepercayaan diri. Sejak saat itu, hidupnya terus turun. Sore hari, arisan selesai. Rumah kembali sepi, menyisakan sisa makanan dan lantai kotor. Bersihkan semuanya, perintah Bu Ratna. Dan cepat, saya capek. Raka bekerja sampai maghrib. Punggungnya sakit, kakinya gemetar. Saat ia tak sengaja memecahkan satu gelas kecil, suara pecahannya memekakkan telinga. Bu Ratna langsung menoleh. Kamu tahu itu gelas apa? Raka menunduk. Maaf Bu, saya ganti. Ganti? Pakai apa? Uang dari mana? Kalimat itu membuat Raka mengangkat kepala. Untuk sesaat, hanya sesaat, ada kilatan di matanya. Namun ia kembali menunduk. Saya akan bertanggung jawab. Malam itu Raka duduk di teras belakang sendirian. Langit gelap tanpa bintang. Alia menghampiri membawa 2 cangkir teh hangat. Aku bangga sama kamu, kata Alia pelan. Raka tersenyum pahit. Bangga karena apa? Aku gak bisa bela diri sendiri. Alia menggeleng-gelengkan. Karena kamu gak membalas kejahatan dengan kejahatan. Raka menatap istrinya lama. Li, kalau suatu hari nanti aku berubah, kamu tetap di sampingku? Alia menggenggam tangannya erat. Karena dari awal, aku di sampingmu bukan karena siapa kamu sekarang, tapi karena siapa kamu nanti. Kalimat itu mengendap dalam dada Raka. Malam itu, ia membuka kembali catatan lamanya. Ia mulai menulis rencana kecil. Belajar lagi, bangkit pelan-pelan, tanpa sepengetahuan siapapun. Di rumah itu ia masih dianggap tak berguna. Tapi di dalam dirinya, Raka mulai menemukan kembali sesuatu yang dulu hilang. Harga diri. Dan harga diri itu, ia tak akan biarkan diinjak untuk selamanya. Pagi itu, Raka bangun dengan pikiran yang berbeda. Bukan lagi tentang bagaimana bertahan, melainkan bagaimana bangkit. Ia duduk di tepi kasur kecil, membuka ponsel lamanya. Di layar, catatan yang ia tulis semalam masih terbuka. Rencana sederhana, tapi penuh tekad. Belajar ulang, cari peluang, bangkit tanpa suara. Ia menatap Alia yang masih tertidur, lalu tersenyum tipis. Demi kamu, bisiknya. Seperti biasa, pagi dimulai dengan perintah. Raka, suara Bu Ratna terdengar tajam. Kamu antar Siska di salon, jangan lama. Ya Bu. Di mobil, Siska sibuk dengan ponselnya, tak sekalipun menoleh. Mas, katanya tiba-tiba. Kamu pernah mikir nggak kalau kamu itu bikin malu keluarga?
Raka mengeratkan genggaman setir. Kenapa begitu, Mbak? Ya, lihat saja. Suami Alia tapi hidup dari orang tua istri. Kalau di luar, orang nanya, aku bingung jawabnya. Raka terdiam. Ia sudah kebal. Tapi kata malu itu tetap terasa seperti tamparan. Kalau punya harga diri, lanjut Siska, harusnya kamu pergi dari rumah ini. Mobil berhenti di depan salon mewah. Raka menoleh. Terima kasih sarannya, Mbak. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Siska sedikit terkejut, lalu turun tanpa berkata apa-apa. Sepulangnya, Raka tak langsing ke rumah. Ia berhenti di warung internet kecil yang hampir tutup. Dengan sisa uang receh, ia membuka lowongan kerja dan kursus online gratis. Matanya berbinar saat menemukan satu iklan. Dicari pengawas proyek lapangan, pengalaman diutamakan. Raka menelan ludah. Pengalaman, ia punya. Kepercayaan diri yang hilang. Ia mengirimkan email lamaran dengan tangan gemetar, melampirkan catatan proyek lama yang masih ia simpan. Untuk pertama kalinya, ia melangkah tanpa sepengetahuan siapapun. Di rumah, Alia sedang berdebat dengan ibunya. Bu, sampai kapan Mas Raka diperlakukan seperti ini? Suara Alia bergetar. Bu Ratna mendengus. Sampai dia tahu diri. Tahu diri itu bukan berarti diinjak, bentak Alia. Doni ikut masuk. Li, kamu kebawa perasaan. Dia itu memang belum pantas. Alia menatap kakaknya tajam. Belum pantas menurut siapa? Menurut uang. Bu Ratna menepuk meja. Cukup. Kamu itu anak ibu. Hidupmu harus layak. Layak menurut ibu, balas Alia. Air matanya jatuh. Tapi tidak adil. Saat Raka masuk rumah, suasana tegang langsung terasa. Bagus, kata Bu Ratna dingin. Kamu dengar sendiri kan? Anak saya sampai berani melawan ibu karena kamu. Raka berdiri kaku. Saya tidak pernah meminta Alia. Kamu minta atau tidak, hasilnya sama, potong Bu Ratna. Kamu racuni pikiran anak saya. Raka mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, dadanya panas. Bu, suaranya bergetar. Saya cuma ingin diperlakukan sebagai manusia. Ruangan itu mendadak sunyi. Doni tertawa kecil. Manusia, kamu mau disetarakan dengan kami? Kata-kata itu seperti api disiram bensin. Raka melangkah maju satu langkah. Matanya menatap Doni lurus. Saya mungkin miskin, tapi saya tidak hina. Alia terkejut. Bu Ratna membelalakan mata. Kamu berani melawan? Suara Bu Ratna meninggi. Raka menarik napas panjang, menahan amarah yang nyaris meledak. Saya tidak melawan, saya sedang berdiri. Keheningan terasa berat. Bu Ratna menunjuk kamar belakang. Masuk. Selama kamu di rumah ini, kamu ikut aturan saya. Raka berbalik tanpa berkata apa-apa. Tapi langkahnya kini berbeda. Tidak lagi tertunduk. Malam itu, Alia duduk di samping Raka di kamar kecil. Aku takut, Mas. Takut mereka makin jahat. Raka menggenggam tangan istrinya. Aku juga takut. Tapi aku lebih takut kalau aku tetap begini. Ia membuka ponselnya dan menunjukkan email balasan. Terima kasih atas lamaran Anda. Kami tertarik untuk wawancara. Alia menutup mulutnya. Mas. Raka tersenyum kecil. Ini baru awal. Di luar kamar, Bu Ratna memperhatikan dari jauhan. Ada rasa tak nyaman di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mata menantunya. Bukan kepasrahan, melainkan perlawanan yang tenang. Dan Bu Ratna tidak menyukainya. Hari wawancara itu datang tanpa kemeriahan. Raka berangkat pagi-pagi sekali. Ia mengenakan kemeja paling rapi yang ia punya, hasil pinjaman Alia dan setrika seadanya. Tangannya dingin, tapi langkahnya mantap. Mas, apapun hasilnya, aku bangga, kata Alia sambil menggenggam tangannya. Raka mengangguk. Doain aku. Wawancara berjalan lebih lama dari yang ia bayangkan. Pertanyaan-pertanyaan teknis yang dulu sempat ia lupakan, kini kembali seperti naluri. Ia bicara pelan, jujur, tanpa membesar-besarkan apapun. Salah satu pewawancara menatapnya lama. Kamu tahu, kami butuh orang yang bukan cuma bisa kerja,
tapi bisa dipercaya. Raka mengangguk. Saya pernah jatuh karena dipercaya lalu disalahkan. Saya tidak mau mengulang itu. Kalimat itu membuat ruangan hening. Saat Raka pulang sore hari, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Alia menyambutnya dengan wajah pucat. "Mas, ibu marah besar. Ada apa?" Alia menelan ludah. "Ibu bilang uang tabungan keluarga hilang." Darah Raka seperti berhenti mengalir. "Apa maksudmu?" "Mas, mereka nuduh kamu." Kata itu menghantam lebih keras daripada penghinaan manapun. Di ruang tamu, Bu Ratna duduk dengan wajah kaku. Donu dan Siska berdiri di sampingnya. "Kamu kemana hari ini?" tanya Bu Ratna tajam. "Wawancara kerja, Bu." "Alasan? Tabungan ibu hilang pagi ini. Kamu satu-satunya orang asing di rumah ini." Raka menatap mereka satu persatu. "Saya tidak pernah menyentuh uang itu." Siska menyeringai. "Orang miskin kalau lihat uang, biasanya lupa diri." Alia langsung berdiri. "Jangan sembarangan bicara." Bu Ratna mengangkat tangan. "Cukup. Saya ingin kamu keluar dari rumah ini malam ini juga, Raka." Alia terkejut. "Apa? Bu, itu suamiku." "Kalau kamu ikut dia, silahkan. Tapi jangan harap kembali." Raka menatap Alia. Wajah istrinya gemetar. Air matanya jatuh. "Mas, bilang sesuatu." Raka menarik nafas panjang. "Saya pergi." Semua terdiam. Raka menoleh ke Bu Ratna. "Tapi satu hal, Bu. Saya mungkin miskin, tapi saya tidak mencuri." Ia berbalik dan mulai mengemas barang. Malam itu hujan kembali turun. Raka dan Alia berdiri di teras dengan dua tas Kalau kecil. kamu mau pergi dari sini, Doni bersandar aku di ikut. pintu, tersenyum Belum. puas. Aku "Kalau nggak mau hidup pergi sebagai susah, orang jangan kalah." salahkan kami." Raka tidak menjawab. Ia menggenggam tangan Alia dan melangkah pergi. Mereka menumpang di rumah kontrakan kecil milik teman lama Raka. Dinding lembab, atap bocor, tapi tidak ada hinaan di sana. Alia menangis dalam pelukan suaminya. "Aku nggak kuat, Mas." Raka mengusap rambut istrinya. "Kita mulai dari nol, bersama." Keesokan harinya, ponsel Raka berdering. Nomor tak dikenal. "Selamat siang, Pak Raka. Kami ingin menawarkan posisi pengawas proyek percobaan." Raka terdiam. "Bapak masih berminat?" Raka menatap Alia yang menahan nafas. "Iya," jawabnya mantap. "Saya siap." Di rumah Bu Ratna, suasana berbeda. Bu Ratna menemukan tabungannya terselip di laci lama tak tersentuh. Wajahnya memucat. Siska menunduk. "Ibu, aku cuma mau Raka pergi." Bu Ratna terduduk. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia telah mengusir orang yang tidak bersalah. Dan di tempat lain, Raka berdiri di titik terendah dan tertingginya sekaligus. Tak punya rumah megah, tak punya harta. Tapi ia punya sesuatu yang tak bisa dirampas. Kesempatan kedua. Kontrakan kecil itu kini tak lagi terasa sesempit dulu. Bukan karena dindingnya berubah, melainkan karena harapan perlahan mengisinya. Setiap pagi, Raka berangkat lebih awal ke lokasi proyek. Helm proyek di kepalanya terasa asing sekaligus akrab. Seperti potongan hidup lama yang kembali menyatu. Tangannya kembali memegang gambar bangunan, matanya kembali menghitung detail, bukan sekadar mengandalkan tenaga. Hari pertama ia bekerja tanpa banyak bicara. Ia mengamati, mendengar, mencatat. Beberapa pekerja lapangan sempat meremehkannya. "Pengawas baru, kayaknya kurus," celetuk salah satu. Raka hanya tersenyum. Ia sudah terlalu kenyang dengan hinaan untuk tersinggung. Namun, hari demi hari mereka mulai memperhatikan. Ia tahu detail bahan. Ia turun langsung ke lapangan. Ia tidak berteriak. Ia memberi contoh. "Pak Raka," kata mandor suatu sore, "kalau dari awal pakai metode ini, kita bisa hemat banyak." Raka mengangguk.
Kita kejar kualitas, bukan cepatnya saja. Perlahan namanya mulai disebut dengan hormat. Di rumah kontrakan kecil, Alia menyiapkan bekal dengan senyum yang jarang ia pakai dulu. "Mas kelihatan beda," katanya sambil menyerahkan kotak makan. Raka tertawa kecil. "Lebih lelah, lebih hidup." Sementara itu di rumah Bu Ratna, suasana muram. Uang arisan yang biasanya cukup, kini terasa sempit. Doni mengalami masalah di kantornya. Siska mulai sering mengeluh. Bu Ratna duduk di ruang tamu menatap pintu kosong. Bayangan Raka, menantu yang dulu ia perintah, muncul tanpa diundang. Ia teringat cara Raka menunduk, cara Raka berbicara pelan, dan cara ia pergi tanpa membalas hinaan. Hatinya tertekan oleh rasa bersalah yang baru ia akui. "Bu," ucap Alia suatu sore saat datang sendiri. "Aku cuma mau ambil beberapa barang." Bu Ratna menatap anaknya lama. "Dia baik-baik saja." Alia menahan diri. "Dia bekerja, bangkit." Bu Ratna menelan ludah. "Ibu, salah." Kalimat itu terasa berat keluar dari mulutnya. Namun, penyesalan tidak bisa memutar waktu. Beberapa minggu berlalu. Proyek berjalan lebih cepat dari target. Pihak perusahaan memanggil Raka ke kantor pusat. "Kami ingin kontrak jangka panjang," kata direktur proyek, "dan bonus atas efisiensi yang kamu buat." Raka terdiam. Tangannya bergetar. Dalam perjalanan pulang, ia duduk diam di angkot menatap jalanan. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya diakui. Malam itu Alia memeluknya erat. "Kamu berhasil, Mas." Raka menggeleng pelan. "Belum, tapi aku sedang menuju ke sana." Kabar itu perlahan sampai ke telinga keluarga Bu Ratna. "Bu, Raka sekarang pengawas proyek," kata seorang kerabat. Bu Ratna terdiam. Dadanya sesak. Ia ingin menemui Raka, tapi gengsi menahannya. Suatu sore Bu Ratna berdiri di depan kontrakan kecil itu. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Raka membukanya. Untuk beberapa detik, tak ada kata. Bu Ratna menunduk. "Ibu mau minta maaf." Raka terdiam. Wajah masa lalu berdiri tepat di depannya. Alia muncul di belakang Raka terkejut. "Mas?" Raka menarik nafas panjang. "Ibu, masuk." Bu Ratna duduk di kursi plastik menatap sekeliling. Tak mewah, tapi hangat. "Ibu kejam," katanya lirih. "Ibu buta." Raka menatapnya tenang. "Saya sudah memaafkan, Bu." Air mata Bu Ratna jatuh. "Tapi, apakah ibu masih pantas dipanggil keluarga?" Raka menoleh pada Alia, lalu kembali ke Bu Ratna. "Memaafkan tidak selalu berarti kembali seperti dulu. Tapi pintu silaturahmi tidak pernah saya tutup." Bu Ratna mengangguk. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa lebih tinggi. Saat ia pergi, Alia memeluk Raka. "Kamu kuat, Mas," bisiknya. Raka menatap langit senja. Ia teringat hari-hari ketika ia dianggap beban. Kini, ia masih Raka yang sama. Bedanya, ia berdiri tanpa harus menunduk. Hujan turun deras malam itu, seperti mengulang hari ketika Raka diusir dari rumah besar itu. Namun kini, Raka berdiri di balik jendela rumah kontrakan yang telah direnovasi sederhana. Tangannya memegang secangkir kopi hangat. Wajahnya tenang, tapi pikirannya penuh. Telepon berdering. Nomor tak dikenal. "Mas Raka?" Suara di seberang terdengar gugup. "Saya Doni." Raka menutup mata sejenak. "Kenapa?" "Mas, aku butuh bantuan." Satu kalimat yang dulu tak pernah terbayang. Doni datang ke kontrakan malam itu. Kemejanya kusut, wajahnya pucat. Ia bukan lagi pria percaya diri yang suka merendahkan. "Aku dipecat," ucap Doni pelan. "Dan aku punya utang." Alia yang duduk di samping Raka terkejut. "Kantorku bangkrut," lanjut Doni. "Aku butuh kerja. Tolong rekomendasikan aku." Raka menatap Doni lama. Di benaknya terlintas semua hinaan, semua tawa,
Semua tatapan meremehkan. Ia bisa saja menolak, bisa membiarkan Doni merasakan jatuh yang sama. Aku akan pikirkan, kata Raka akhirnya. Doni menunduk. Kalau Mas mau balas dendam, aku paham. Kata balas dendam itu menggantung di udara. Keesokan harinya Bu Ratna datang dengan wajah letih. Ibu bangkrut, katanya lirih. Rumah terancam disita. Alia memeluk ibunya sambil menangis. Raka berdiri di tengah ruangan. Dadanya berat. Ia kini berada di posisi yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Malam itu, Raka duduk sendirian. Ia membuka buku catatan lamanya yang dulu berisi mimpi kecil. Ia menulis satu kalimat. Aku tidak mau menjadi seperti mereka. Keesokan harinya, Raka menghubungi direktur proyek. Saya punya satu rekomendasi, katanya. Doni diterima sebagai staf lapangan, bukan jabatan tinggi. Gaji cukup, tidak lebih. Saat Doni mendengar kabar itu, ia mengisak. Kenapa Mas masih nolong aku? Raka menjawab pelan. Supaya kamu belajar menghargai orang sebelum kamu berada di atas. Bu Ratna menjual rumah besar itu. Mereka pindah ke rumah sederhana. Suatu sore, Bu Ratna berdiri di depan rumah Raka yang kini kecil tapi tertata. Ibu bangga, katanya. Raka tersenyum tipis. Bangga bukan karena saya kaya, Bu. Bu Ratna mengangguk. Karena kamu tetap manusia. Di tempat kerja, Raka ditawari proyek besar. Kesempatan yang bisa membuatnya sangat kaya. Namun dengan syarat, ia harus menyingkirkan tim lama. Raka menolak. Aku tidak membangun hidup di atas pengorbanan orang lain, katanya. Keputusan itu membuatnya dihormati. Alia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kamu menang, Mas. Raka menggeleng. Aku sembuh. Hujan kembali turun malam itu. Tapi kini, tak ada yang harus ditakuti. Karena Raka tahu, hidup memang berputar. Dan ia memilih berdiri di sisi yang benar. Pagi itu matahari terbit dengan lembut. Cahayanya masuk melalui jendela rumah sederhana yang kini menjadi tempat Raka dan Alia membangun hidup mereka. Tak ada pagar tinggi, tak ada marmer mengkilap, tapi ada tawa kecil dan aroma kopi hangat yang memenuhi udara. Raka duduk di teras, membaca koran. Alia menyiram tanaman di halaman kecil. Mas, kata Alia sambil tersenyum. Kalau dulu kita tetap di rumah ibu, hidup kita mungkin kelihatan lebih mewah. Raka melipat koran, tapi tidak lebih tenang. Alia mengangguk. Ia tahu, ketenangan adalah kemewahan yang dulu tak pernah mereka punya. Raka kini bekerja sebagai pengawas utama beberapa proyek. Namanya dikenal bukan karena jabatan, tapi karena integritas. Orang-orang menghormatinya tanpa ia harus meninggikan suara. Namun, ia tetap pulang dengan motor yang sama, tetap makan sederhana, tetap menyapa tukang parkir dengan senyum. Karena ia tahu rasanya tidak dianggap. Suatu siang, Bu Ratna datang membawa masakan sendiri. Tangannya tak lagi penuh perhiasan. Wajahnya lebih tua, tapi lebih jujur. Ibu masak, katanya pelan. Boleh makan bareng? Raka tersenyum. Tentu, Bu. Mereka makan di meja kecil. Tak ada piring mahal, tak ada jarak. Bu Ratna menatap Raka lama. Dulu, ibu pikir harga diri itu uang. Ia menunduk. Ternyata, ibu salah. Raka menjawab lembut. Harga diri itu ketika kita tidak merendahkan orang lain untuk merasa tinggi. Air mata Bu Ratna jatuh. Kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena belajar. Doni datang menyusul sore itu. Pakaian kerjanya sederhana, wajahnya lelah tapi tenang. Mas, katanya sambil tersenyum kecil. Terima kasih, karena nggak bikin aku jatuh lebih dalam. Raka menepuk bahunya. Kerja yang jujur, itu saja. Malam hari, Raka dan Alia duduk di teras. Angin berembus pelan. Apa kamu bahagia, Mas? Tanya Alia. Raka menatap langit yang penuh bintang. Aku bahagia karena aku tidak kehilangan diriku sendiri. Alia senyum dan menyandarkan kepala di bahu suaminya. Di kejauhan,
lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Dunia tetap berjalan, dengan segala kejam dan indahnya. Namun Raka tahu satu hal pasti. Ia pernah miskin. Ia pernah dihina. Ia pernah dianggap beban. Tapi, ia tidak pernah kehilangan harga diri. Dan itulah satu-satunya kekayaan yang tak bisa dirampas siapapun.